Algoritma dan pemrograman. Fase SMA. Materi tentang bahasa pemrograman C++ dan Dev C++. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat memahami bahasa pemrograman. 2. Peserta didik dapat mengetahui aplikasi pemrograman. 3. Peserta didik dapat mengetahui kerangka program, variabel, type data dan membuat program sederhana dengan C++. 1. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer atau sistem komputasi. Ini adalah sarana komunikasi antara manusia dan mesin, yang memungkinkan manusia untuk mengkodekan tugas atau algoritma dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh komputer. Contoh beberapa bahasa pemrograman populer termasuk C, Java, Python, JavaScript, Ruby, PHP, dan banyak lagi. Setiap bahasa pemrograman memiliki kegunaan dan keunggulannya sendiri, dan pilihan bahasa pemrograman biasanya didasarkan pada jenis proyek atau tugas yang ingin diselesaikan. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi yang merupakan hasil dari bahasa pemrograman. Aplikasi web, aplikasi seluler. Kecerdasan buatan, aplikasi medis. Bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang merupakan pengembangan dari bahasa C. C++ diciptakan oleh Barney Stroustrup pada tahun 1980-an dengan tujuan untuk menyediakan fitur-fitur modern yang memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks dan efisien. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi hasil dari bahasa pemrograman C++. 1. Permainan komputer. Banyak permainan populer seperti World of Warcraft, Counter-Strike, dan Minecraft menggunakan C++ untuk mengembangkan mesin permainan dan logika permainannya. 2. Sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows, macOS, dan berbagai distribusi Linux menggunakan C++ dalam pengembangannya. 3. Aplikasi perangkat lunak. Banyak aplikasi perangkat lunak besar seperti Adobe Photoshop, Microsoft Office, dan Autodesk AutoCAD menggunakan C++ dalam pengembangannya. Dan lain-lain. Kerangka dasar program C++. 1. Header. File header pada C++ adalah pernyataan pendeklarasian utama pada sebuah program C++ yang berfungsi untuk memanggil dan menjalan fungsi-fungsi yang terdapat dalam library file header C++ agar kita dapat menggunakan fungsi pada file tersebut. 2. Isi. Int main adalah perintah awal untuk menyatakan mulai dalam sebuah program. Selanjutnya tuliskan instruksi perintah program sesuai dengan kebutuhan Anda pada tanda titik-titik. Misalnya jika ingin melakukan instruksi program penjumlahan, maka tuliskan coding atau programnya pada tanda titik-titik tersebut. 3. Akhiran atau penutup. Di akhir fungsi main, Anda umumnya menggunakan pernyataan return 0 untuk menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Nilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang terjadi selama eksekusi program. Contoh program sederhana C++. Dalam contoh di samping, kita menggunakan perintah chout untuk menampilkan teks, "Halo, nama saya Budi," ke layar. Operator kurang dari digunakan untuk mengirim data, dalam hal ini, teks, ke chout. Tanda kurangnya dari ini bisa digunakan secara berantai untuk menambahkan lebih banyak data ke keluaran yang sama. Apa itu variabel? Variabel itu adalah sebuah tempat atau wadah di mana kita nanti bisa mengosongkan atau mengisi nilainya dan juga memanggil kembali apabila variabel itu dibutuhkan. Dan setiap variabel itu nanti akan mempunyai nama atau identifier dan juga nanti akan memiliki nilai. Misalkan di sini saya mencontohkan saya punya sebuah balok. Di dalam balok nanti mesti akan ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Panjang, lebar, dan juga tinggi itu saya anggap sebagai variabel. Jadi, saya memiliki variabel panjang. Nanti nilainya 10. Berarti nama variabelnya adalah panjang atau identifiernya, nilainya adalah 10. Ada lebar, lebarnya 5, tingginya 5.
Kemudian ada juga nama variabel yang tidak dari sini, ada namanya volume. Misalkan saya buat nama variabelnya adalah volume. Volume ini berapa nilainya? Bisa diambil dari nilai dari variabel-variabel lain. Jadi, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka nanti 10 kali 5 kali 5. Sama dengan berapa? 250. Nah, itu variabel. Kemudian dalam pemrograman C++ itu ada aturan dalam penamaan variabel. Aturannya yang pertama itu adalah nama variabel itu harus diawali dengan huruf. Contohnya di sini. Saya punya contoh yang benar, nama variabel yang benar, yang warna hijau, dan nama variabel yang salah, yang warna merah. Yang pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf. Kalau diawali dengan angka, seperti yang merah ini, 5 nama. Berarti itu salah. Ketika salah, nanti pada coding Anda nanti akan ada errornya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi pada satu nama variabel. Jika Anda ingin menggunakan spasi, maka spasi bisa diganti dengan karakter underscore. Contohnya seperti ini. Nama lengkap, ada 2 kata. Kalau Anda ingin menggunakan spasi, maka harus diganti dengan underscore. Kalau Anda menggunakan spasi seperti ini, maka nanti akan ada errornya. Variabelnya tidak bisa dibuat, ya. Kemudian, nama variabel itu tidak boleh mengandung karakter-karakter khusus seperti kurang, tambah, kali, bagi, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Yang benar, nama lengkap, tidak pakai spasi. Tapi kalau mau pakai spasi berarti underscore. Jangan pakai strip, karena strip ini dianggap dikurangi atau pengurangan ya. Nama kurang lengkap. Nanti komputernya membacanya seperti itu. Kemudian, nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci di bahasa pemrograman. Contohnya ada cout, kata kunci cout, atau ini cout berfungsi untuk menampilkan data. Kalau Anda menggunakannya untuk nama variabel nanti akan error, karena cout itu digunakan atau berfungsi untuk menampilkan data. Yang benar, Anda bisa menggunakan kata tampil atau kata-kata lain yang selain berfungsi pada bahasa pemrograman. Seperti itu. Next. Tipe data. Tipe data itu adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Di sini saya punya sebuah contoh, yaitu sebuah tabel yang berisi identitas nama orang, alamat, umur, dan sudah menikah atau belum. Nah, di sini yang paling sering digunakan dalam bahasa pemrograman C++ ada 3 tipe data. Yang pertama adalah numerik, karakter, dan boolean. Numerik itu adalah tipe data yang digunakan berisi nomor-nomor. Jadi hanya ada nomor yang bisa masuk pada tipe data ini. Kemudian ada tipe data karakter yang nantinya bisa masuk adalah karakter. Karakter itu bisa berisi huruf dan angka. Kemudian ada tipe data boolean. Boolean itu hanya berisi ya dan tidak atau 1 dan 0. 1 itu untuk ya dan 0 itu untuk tidak. Nah, saya di sini akan mengelompokkan dari tabel ini mesti memiliki tipe datanya. Yang pertama adalah numerik. Yang mana yang numerik? Yang pertama adalah nomor. Nomor. Karena nomor itu hanya berisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sebanyak-banyaknya. Itu hanya ada numerik, hanya ada nomor, maka masuk tipe data numerik. Kemudian ada umur. Umur itu juga hanya ada nomor 19, 20, 19, 18. Itu masuk pada tipe data numerik. Sedangkan karakter itu contohnya adalah nama. Nama Ahmad Syukur, Ahmad Darojat, itu masuk tipe data karakter. Alamat Wonosobo, Pekalongan, itu juga termasuk tipe data karakter.
Sedangkan untuk menikah itu ya dan tidak masuk ke boolean. Karena tipe data yang hanya berisi ya dan tidak itu adalah tipe data boolean. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis tipe data. Dari ketiga jenis tipe data yang tadi ya, itu yang pertama ada numerik. Itu ada beberapa tipe data yang bisa digunakan. Sebenarnya sih ada banyak, tapi yang paling sering digunakan itu adalah integer atau int dan float. Int itu untuk bilangan bulat, jadi hanya angka 1, 2, 3, 4, 5 yang bilangan bulat. Sedangkan float itu nanti bisa digunakan untuk bilangan pecahan dan bilangan bulat. Jadi kalau Anda mau menggunakan angka yang ada komanya atau tidak, itu bisa menggunakan float. Kemudian selanjutnya adalah tipe data karakter. Tipe data karakter itu ada dua macam yang sering digunakan, yaitu char dan string. Char itu biasanya digunakan untuk karakter-karakter yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan string itu biasanya digunakan untuk karakter yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah tipe data boolean. Itu namanya adalah bool. Biasanya digunakan kalau ada ya atau tidak, true or false, satu atau nol. Oke. Kemudian dalam coding nanti akan ada pembuatan variabel atau biasa dikatakan deklarasi variabel. Dari deklarasi variabel itu ada penulisan bentuk umumnya, yaitu tipe data spasi nama variabel titik koma. Codingnya nanti seperti ini. Tipe datanya apa? Nanti ada spasi, terus nama variabel yang kita inginkan, terus titik koma. Contohnya seperti ini. String nama siswa, berarti nanti akan ada karakter string, karakter-karakter yang isinya adalah nama siswa, nanti titik koma. int umur, float panjang, bool menikah. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke coding. Yang pertama harus kita lakukan, biasa kita harus menghapus dulu bagian yang tidak penting. Ya, kita mulai dari sini. Dan untuk membuat coding dengan menggunakan variabel, maka nanti kita harus deklarasikan dulu variabelnya. Nah, seperti biasa kita buat komentar biar nanti lebih mudah dalam membaca coding kita. Kita kasih slash/slash di sini digunakan untuk deklarasi variabel. Nah, pertama yang akan kita deklarasikan, saya ingin membuat variabel nama saya. Maka saya akan menulis string nama, kemudian titik koma. Saya buat variabelnya, kemudian saya akan membuat prosesnya di sini. Prosesnya saya tulis dulu komentarnya proses. Nah, saya akan mengisikan nama variabel saya. Maka kita tulis nama sama dengan petik 2. Karena ini karakter menggunakan petik 2. Abdul Malik Zuhdi. Petik 2 lagi, kemudian titik koma. Kemudian kita akan membuat tampilan. Kita tulis dulu tampilan. Terus tampilannya apa? Kita tulis code. Terus kita kasih tampilannya adalah nama variabelnya. Nama titik koma. Kita akan coba dulu menjalankan aplikasi ini. Seperti apa tampilannya? Klik Run. Dan tampilannya adalah nama saya. Tampilnya muncul Abdul Malik Zuhdi. Kok bisa? Penjelasannya adalah seperti ini. Jadi, yang pertama adalah saya ingin menampilkan nama, variabel nama. Variabel nama ini harus diawali dengan deklarasi dulu.
maka saya tulis deklarasi nama. Kemudian nama itu saya isi nilainya, variabel nama ini saya isi nilainya dengan kata-kata Abdul Malik Zudi. Kemudian saya tampilkan variabel nama ini. Maka yang akan muncul adalah isi dari variabel tersebut, yaitu Abdul Malik Zuhdi. Seperti itu. Kemudian, kalau misalkan saya ingin menampilkan nama saya adalah, maka misalkan saya tambahi Caud petik 2 di sini nama saya adalah sama dengan kemudian variabel nama. Variabel nama saya harus isikan dulu kurang dari terus baru variabelnya. Saya klik run dulu ya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Nama saya adalah sama dengan Abdul Malik Zuhdi. Penjelasannya, apapun yang Anda tulis dari cout atau fungsi tampilan, kalau yang Anda tulis ada petiknya di dalam petik ini mesti akan ditampilkan oleh cout ya dari sini sampai sini. Tapi kalau yang Anda tulis di dalam cout itu adalah variabel, maka yang akan ditampilkan adalah nilai dari variabelnya yang ada di atas sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, saya akan membuat sebuah volume balok. Caranya seperti ini. Di sini saya akan menuliskan dulu karena volume balok itu nanti akan berisi panjang, lebar, tinggi. Maka saya buat dulu variabelnya yaitu panjang, variabel panjang. Variabel panjang itu nanti akan menggunakan int. Saya tulis int. Panjang, koma, lebar, koma, tinggi. Kenapa saya nulis seperti ini? Karena ketika Anda membuat variabel dengan tipe data yang sama, itu bisa langsung int panjang, koma, lebar, koma, tinggi. Artinya, panjang itu variabelnya integer, lebar juga integer, tinggi juga integer. Maka langsung seperti itu penulisannya. Kemudian dalam prosesnya kita tulis panjangnya berapa? Panjangnya sama dengan 10. Seperti contoh yang tadi ya. Lebarnya berapa? Lebarnya sama dengan 5. Ini contoh aja. Tingginya berapa? Tingginya sama dengan 5 juga. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan volume, maka saya juga harus menuliskan volume. Di sini volumenya saya ingin membuatnya pakai tipe data float, maka saya nulis float volume, titik koma. Nah, kita tinggal tulis di sini volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Jangan lupa penulisan variabel itu yang ada di deklarasi harus sama dengan yang ada di bawah. Kalau di sini volumenya kecil semua, maka di sini juga kecil semua. Kalau di sini panjangnya kecil semua, maka kecil semua. Karena kalau berbeda nanti akan ada errornya. Dianggap nanti komputernya bingung. Ini sih nulis variabel yang mana. Karena komputer itu bodoh ya, jangan dibodohi lagi. Sekarang saya mau ngasih tampilannya. Cout, kemudian saya kasih volume. Oke, selanjutnya kita coba jalankan dulu. Klik run. Oh, ada errornya. Oh ya, panjang sama dengan 10. Jangan lupa dikasih titik koma ya. Karena akhiran itu harus ada titik koma. Oke, kita jalankan lagi.
Nah, di sini hasilnya adalah nama saya Abdul Malik Zudi 250. 250 itu berasal dari mana? Nah, saya jelaskan. Jadi, di sini saya menampilkan volume. Sedangkan volume itu berasal dari mana? Variabel volume itu berasal dari atas ini prosesnya. Dan volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Panjangnya sama dengan 10. Lebarnya berapa? 5. Tingginya berapa? 5. 10 kali 5 kali 5 sama dengan 250. Dan ditampilkan di sini. Di sini tampilannya adalah 250. Seperti itulah. Nah, biar tampilannya lebih bagus, maka yang tadi kita kasih dulu tampilannya. Volume balok sama dengan kurang dari volume. Nama variabelnya. Di sini kasih slash n. Slash n digunakan untuk apa? Digunakan untuk enter. Jadi nanti enter volume balok sama dengan volume atau variabel volume. Klik run. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nama saya adalah Abdul Malik Zudi. Volume balok sama dengan 250. Gimana? Mudah sekali bukan? Ya, seperti ini saja dulu. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tanyakan di kolom komentar apabila ada hal yang belum Anda pahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh program dengan variabel dan tipe data pada C++. Contoh program di samping adalah perintah untuk deklarasi, mengenalkan variabel dan tipe data. Contoh program dengan variabel dan tipe data pada C++. 2. Dev C++. Dev C++ adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan oleh para programmer untuk menulis, mengedit, mengkompilasi, dan menjalankan program-program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman C++. Aplikasi ini menyediakan lingkungan yang terpadu untuk mengembangkan perangkat lunak dengan fitur-fitur seperti editor kode, kompiler, penyusun, debugger, serta kemampuan untuk mengatur dan mengelola proyek-proyek pemrograman. Dengan Dev C++, programmer dapat membuat program-program yang beragam, dari aplikasi desktop hingga permainan dan perangkat lunak lainnya. Langsung saja download. Ini ada untuk petunjuknya Dev plus C++ ya, Dev C++ download. Ini source for Gates. Nah, di sini nanti kalian tinggal download. Oke, klik download, nanti otomatis akan terdownload. Jadi ini kita coba untuk install. Prosesnya itu kurang lebih berapa menit ya, nggak lama lah. Untuk proses install kita cukup tunggu saja, ini lagi unpacking data, kita proses. Nah, di sini langsung ada muncul pop-up install language, ada English, ada French, ada lainnya lah, tapi tidak ada Indonesia ya, karena bahasa defaultnya adalah English. Kita langsung agree saja. Kemudian di sini ada pilihan untuk installnya apakah full atau tidak. Kalau saya lebih preferred ke full ya saja. Next, kemudian ini adalah destination file foldernya, devcpp. Install saja. Dah, nanti untuk ini sedang proses installnya. Jadi kalian tinggal tunggu saja sampai selesai. Nanti setelah selesai kita langsung coba untuk buka aplikasinya, terus konfigurasi apakah ada beberapa konfigurasi yang penting atau langsung bisa dipakai. Nah, ini langsung muncul dev C++-nya. Kemudian ini ada centang run, atau di sini silakan kalian centang kalau ingin langsung menjalankannya. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, di sini kita langsung akan muncul dev C++ untuk
first time configuration. Jadi konfigurasi awal. Ini yang akan kalian pilih apa? Bahasanya. Select your language. Ada English, originalnya dari English ya. Di sini itu ada tampilannya. Kita next saja. Kemudian kita bisa pilih font. Font dari tampilan dari idenya nanti. Idenya dari C++. Bisa kita dari config. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini tampilan dari programnya, fontnya nanti akan seperti ini. Kemudian kalau Corbel atau Courier seperti ini. Kalau saya lebih suka untuk defaultnya saja, terus Classic Plus. Ikonnya bisa pilih ya. Apakah New Look atau Genome atau Blue. Nah, mungkin New Look saja. Kemudian ini bisa pilih untuk color dari programnya, nanti apakah default layarnya hitam, Twilight. Kita pilih Ocean, Visual Studio. Kemudian ada Borderland. Kalau yang suka dengan tampilan dari Windows, ini biru ya, Borderland. Kemudian ada Matrix. Kita pilih mana ya? Ini terserah kalian nantinya yang preferred yang kalian paling suka. Mungkin kalau saya ini lebih ke ini aja lah, putih atau hitam aja ya, biar enggak silau untuk tampilannya. Dan di sini akan saya pilih untuk fontnya saya pilih yang ini aja, Cascadia Mono. Ini lebih tampilan kayak Mac OS. Jadi next saja, kemudian OK. Nah, di aplikasi Dev C++ ini kita langsung tertuju pada ini, ada sebelah kiri ada project, class sama debug. Kemudian ini ada toolbar, kemudian ini ada TDM GCC-nya yang terbaru, release debug. Ini ada global. Kemudian kalau kita mau memulai dari awal dalam melakukan program, kita pilih file, terus kemudian new. Kita bisa project atau source file. Source file itu nanti hanya satu file saja yang kita bisa buat, dan kalau project nanti bisa berupa beberapa folder. Karena ini kita coba untuk membuat satu file generate. Kemudian kita pilih saja source file, Ctrl New. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, sesuai dengan preferred dari tampilan konfigurasi di awal tadi, warnanya hitam. Nah, ini bisa kalian perbesar dengan cara untuk zooming. Kalau saya pakai mouse, ini kita tekan Ctrl, kemudian drag untuk scrollnya. Naik untuk memperbesar, scroll turun untuk memperkecil. Nah, lalu bagaimana cara untuk memprogram dari C++ dasar? Itu kita ada instruksi awal, seperti halnya di beberapa perangkat seperti Arduino. Kalau Arduino kan defaultnya akan tertulis void setup, kemudian ada void loop. Nah, kalau di program C ataupun di C++ itu wajib yang namanya kita include-kan include IOStream. Khusus untuk yang C++ itu kita include IOStream. Kemudian kita using namespace std studio atau standar ya, standar IO. Ini perangkat default ataupun instruksi awal dalam membuat program C++. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita buat void main. Void main. Kemudian ini tanda kurung, kurawal, dan buka dan tutup. Nah, ini adalah struktur dasar dari dalam kita membuat program bahasa C++. Kalau kita tidak mempunyai struktur dasar ini,
dalam program C++ nanti tidak akan bisa berjalan. Kita save dulu. Nah, sini ada kita save sembarangan ya. Kalau kalian mau apa? Ini trial. Kita berikan nama file trial, kemudian kita save. Nah, kita coba jalankan dengan cara execute. Terus kemudian ini compile and run. Atau compile terlebih dahulu, apakah nanti ada yang error atau tidak. Oke, di sini ada instruksi error, main must return integer. Oke, berarti di sini kita tidak bisa membuat void, tapi kita harus mengganti integer. Oke, kita save, kemudian kita compile kembali. Nah, di sini compile resultnya tertera di paling bawah ini ya. Error 0, warning 0, output file name di sini. Kemudian output size-nya megabyte, 1, megabyte. Kemudian ada compilation time 1,58 detik atau second. Jadi di sini ini adalah struktur dasar dalam membuat belajar program C++. Kita pakainya include IOStream. Kalau kalian masih bingung terkait dengan IOStream, silakan nanti bisa kalian tanya-tanyakan kepada saya, bisa melalui komen dari video ini di komentar di bawah ya. Kemudian atau kalian lebih prefer di Instagram ya. Instagram saya, silakan kalian join ke Instagram saya, follow, kemudian kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan program C++. Oke, kita coba untuk menampilkan hello world ya. Langsung saja cout, karakter out, kemudian buat saja hello world. Ya, hello world. Ini sudah nantinya kalau kita compile kemudian kita jalankan, ini compile kemudian kita running ya, nanti akan muncul hello world. Nah, ini saya perbesar dulu, ini munculnya hello world. Oke, seperti itu ya. Kita juga bisa coba ya bandingkan kalau misalkan pakai printf. Kalau kita bahasanya pakai dulu di bahasa C yang awal, printf hello world. Kemudian jangan lupa titik koma. Setiap program bahasa C itu wajib pakai titik koma. Kemudian kita compile terlebih dahulu. Kemudian kita eksekusi run. Nah, jadi hasilnya juga sama. Untuk mengetahui atau untuk mengeluarkan karakter, data, dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan fungsi cout atau printf.